Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami pinggir kali elektrik. Oke, jadi di sini kita mau memperbaiki kipas angin duduk ya, ini ya, kipas angin duduk merek Maspion. Dan kipas angin ini mati katanya yang punya. Nah, kita cek dulu aja ya teman-teman ya, untuk kebenarannya apa benar mati apa tidak. Jadi kita colokkan dulu ya di steker ya, listrik ya. Oke, memang mati ya ini ya, dan ini kayak seret banget ya. Ini seret banget. Oke, jadi langsung aja kita cek ya teman-teman ya. Dan untuk bagaimana cara memperbaikinya dan apa permasalahannya, tonton terus video kali ini ya teman-teman ya, agar kita tidak gagal paham dan bisa memperbaiki sendiri di rumah ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa alat yang kita perlukan ya teman-teman ya, multi, kemudian ini ada obeng, ini wajib ya, terus tang kombinasi ya teman-teman ya. Jadi langkah awal ya teman-teman ya, kalau saya memperbaiki kipas angin seperti ini ya teman-teman ya, untuk mengetahui apa itu ada di fuse-nya mati apa tidak ya teman-teman ya. Jadi kita nyalakan aja di speed berapa bebas, kemudian untuk stekernya ya teman-teman ya, kita cek pakai multi ini ya teman-teman ya, kelihatan nggak ya, ini aja ya. Nah, ini kita cek pakai multi. Nah, apabila ada pergerakan angka berarti itu fuse kita pastikan aman teman-teman, dia tidak terputus. Kemudian kita cek di, kita bongkar dulu aja ya ini ya, kita bongkar dulu aja, kita buka di dinamonya ya teman-teman ya. Jadi ini untuk cara membongkarnya seperti ini teman-teman, bagian penutup baling-baling kita buka terlebih dahulu. Nah, kemudian ini nanti kita buka sekalian ya teman-teman ya, kita lepas dulu ini untuk gearboxnya ya teman-teman ya, pengait gearbox. Kemudian untuk penutup bagian belakang kita buka sekalian teman-teman, dan cara bukanya itu seperti ini teman-teman, biar mudah ya. Biasanya saya pakai obeng men ya, batas pen gitu, karena ini yang dilihat gunting ya kita pakai gunting lah. Intinya seperti ini. Nah, ini dia sudah terbuka teman-teman. Kemudian untuk mengetahui teman-teman, mengetahui apakah lilitan ini ada yang terputus apa tidak, kita bisa cek di bagian kabel yang mengarah ke kapasitor ya teman-teman ya. Nah, begini ya. Kemudian jadi ini kabel yang terhubung sama kapasitor ini kita cek menggunakan multi teman-teman. Nah, ini dia nyambung teman-teman. Jadi untuk apa, lilitan pada kapasitor ini dia aman, tidak terbakar teman-teman. Nah, kalau bila mana ini tidak ada pergerakan berarti ini dinamo ini terbakar teman-teman, atau ada yang terputus di jalan dalam lilitannya ini. Walaupun fuse tadi hidup ya teman-teman ya, fuse tadi nyambung tidak putus maksudnya, kalau di kabel yang mengarah kapasitor ini kita hubungkan, kita cek pakai multi kok tidak ada pergerakan di multi, berarti lilitan pada dinamo itu ada yang terputus. Jadi begitu teman-teman. Nah, kuncinya itu ada di sini untuk mengecekkan dinamo itu bagus apa tidaknya, ada di kabel yang mengarah ke kapasitor itu ya teman-teman ya. Jadi ini mati. Kenapa pas ini mati tadi ya, karena ini seret mungkin teman-teman, ini seret banget, jadi dia tidak mau berputar. Dan nanti akan kita ganti pakai giring ya teman-teman ya. Nanti akan saya itu jelaskan mengenai untuk bagaimana cara mengganti giring tanpa harus mengelas atau apa, dan dia presisi di tengah-tengah ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Untuk bagian penutup depan ini kita buka dulu aja ya.
biar kita lebih leluasa nanti untuk memperbaiki atau membuka dinamonya teman-teman. Jadi untuk kapasitornya ini sekalian kita cek aja dulu ya. Nah, kita arahkan ke mikro ya teman-teman ya, mikrofarad. Ini dia masih ada berapa ya nilainya ya. Nah, ini sudah 0,3, jadi ini sudah tidak berfungsi teman-teman, dia tidak bisa ngangkat untuk dinamo. Nanti untuk kapasitor kita ganti sekalian ya teman-teman ya, ini sudah rusak ini. Itu yang sudah saya video sebelumnya ya teman-teman ya, sering saya mengatakan bahwa untuk memperbaiki perabot rumah tangga seperti ini itu sebenarnya sangat mudah ya teman-teman ya. Intinya satu, kita ada kemauan, pasti bisa teman-teman. Masalah apa nanti, masalah ini semua bisa kita pelajari ya teman-teman ya, dan ini sangat mudah. Jadi inilah caranya untuk membongkar dinamo kipas angin ya teman-teman ya. Dan ini tahapan-tahapannya seperti ini. Kalau saya seperti ini teman-teman, mungkin teman-teman juga yang lebih paham, yang lebih tahu, mungkin punya cara yang beda. Intinya di sini kami tidak menggurui ya teman-teman ya, ini cuma sharing aja, sharing berbagi ilmu aja ya teman-teman ya. Dan saya juga sering itu melihat postingan dari teman-teman yang lain bagaimana saya kesulitan di setiap memperbaiki sesuatu. Apa gitu, saya kesulitan, saya pasti cari-cari di YouTube juga ya. Nah, ini yang depan kayak yang kena ya teman-teman ya. Kita kasih pelumas sedikit dulu aja biar asnya ini nyatu dengan pusing ya teman-teman ya. Nah, ini sampai dia berkarat ya teman-teman ya. Sudah bisa kita lepas teman-teman ya. Jadi untuk ini tadi untuk fuse itu ada beda ini teman-teman, ini fuse. Nah, kelihatan ya hitam ini. Nah ini fuse, tapi ini aman teman-teman, dia tidak ada masalah di sini. Ini masalah ada pada kapasitor dan as ya, as yang kering ya teman-teman ya, pelumas as yang kering. Jadi untuk apa, mumpung ini kita bongkar ya teman-teman, kita cek sekalian apakah as ini dia sudah melilit apa belum. Tapi ini masih bagus teman-teman, masih bagus. Cuman mungkin tadi ini ada masalah di bushing ya, bushing bagian depan ya. Kalau yang belakang sih masih bagus. Ini mohon maaf, ini tidak saya ganti pakai itu ya, pakai bearing. Masalah ini kayaknya masih bagus teman-teman. Nah untuk bushing bagian depan aja kita cek ya teman-teman ya. Masalahnya ini tadi yang seret itu yang as bagian depan teman-teman, kita cek dulu aja. Nah kita lepas, ini sudah terlepas, jadi dia sudah kena apa belum ya, kita cek aja. Ini masih bagus ya, dia cuma kering ya teman-teman ya, dia cuma kering aja pelumasnya. Jadi kalau bisa ini jangan sampai terbuang ya teman-teman ya. Apabila rusak seperti ini kita ganti aja, karena ini fungsinya untuk menampung pelumas ya, menampung pelumas. Jadi apa putar dan sudah panas itu ya teman-teman. Kita carikan dulu untuk napasnya teman-teman.
Nah, ini kita dapat ya teman-teman ya, ini bekas memang teman-teman, tapi ini bisa dipakai, ini bisa kita pakai teman-teman. Kita kasih pelumas ya teman-teman untuk di kapasnya, ini berfungsi untuk menampung pelumas ya teman-teman ya. Jadi apabila keadaan asnya itu sudah panas, dia akan leleh ya teman-teman, dan melumasi as itu dengan sendirinya teman-teman. Dan untuk perawatan kipas angin memang itu memang harus ada perawatan berkala ya teman-teman ya. Mungkin seperti bisa kita lakukan setiap 1 bulan sekali lah, itu kita lumasi di bagian busingnya sini ya teman-teman ya. Dan ini ada lubangnya nih ya, ini ada lubang kecil ini untuk masuknya pelumas ya. Jadi untuk pelumasan perawatan rutinan mungkin bisa kita lakukan setiap 1 bulan atau berapa minggu sekali, itu bisa lewat sini ya untuk melumasinya ya teman-teman. Jadi tidak perlu untuk membongkar dinamonya teman-teman. Tapi kalau sudah keadaannya seperti ini, serut memang harus kita bongkar dulu teman-teman, harus kita bongkar dulu. Kemudian tadi ya, untuk as sama businya sudah ngunci, kita lepaskan dulu, kemudian kita lumasi ulang. Itu bisa menanggulanginya teman-teman dengan cara seperti itu. Dan mungkin juga teman-teman punya cara yang lain, itu bisa saja. Yang jelas itu ya teman-teman ya, intinya itu tidak boleh seret gitu intinya. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman ya, sudah selesai. Kita kembalikan lagi seperti semula teman-teman. Untuk asnya bisa kasih pelumas sedikit ya teman-teman ya. Nah sini, nah ini dia sudah licin teman-teman. Yang perlu kita ingat teman-teman ya, jadi untuk spelling maju mundur ya, ini apa namanya ya, spelling ya, kocak gitu loh maksudnya, kocaknya tapi tidak kanan kiri ya, tapi maju mundur ya. Memang jadi kipas angin ini harus ada spelling untuk maju mundur ya teman-teman ya. Karena apa? Karena yang kita gunakan itu busing ya teman-teman ya. Beda lagi mungkin kalau kita menggunakan giring, itu tidak ada spelling pun itu berani. Kalau busing itu, kalau tidak kita kasih spelling seperti ini, dia seret teman-teman. Ini sudah licin dia teman-teman. Jadi untuk pengencangan skrup yang
pengunci leher dinamo ya teman-teman, ini jangan terlalu kencang juga ya, karena nanti akan pengaruh di itu ya, nengok kanan kirinya itu agak seret ya. Yang penting itu dia ngunci, maksudnya ngunci itu dia tidak bisa keluar lah. Nah ini kalau kita angkat gini kan dia tidak lepas untuk bodinya, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kita pasang dulu gearboxnya. Oke, jadi ini bisa kita rapikan ya teman-teman ya, kita ikat pakai kabel T juga bisa ya, tali crack gitu ya, biar rapi aja ini ya teman-teman ya, biar rapi aja, kita rapikan, kita ikat pakai tali crack. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini kabel tadi yang mengarah ke kapasitor ya, tadi kapasitor yang lama itu sudah nilainya sudah berkurang, sudah tidak mungkin kita pakai lagi teman-teman, kita ganti aja. Nah biasanya itu di kipas kipas angin duduk Mas Pion itu biasa dipakai kapasitor itu yang bernilai 1,5 mikro biasanya. Bentar saya tarikan dulu ya, saya masih punya stok kayak itu. Oke.
ini ya teman-teman ya. Untuk kapasitor kita ganti yang baru teman-teman. Sayangnya untuk yang ukuran 1,5 itu tidak ketemu. Kita pakai yang berapa ini ya, 2 mikro. Udahlah, tidak apa-apa. Tapi jadi kalau bisa itu ya kita pakainya yang itu ya teman-teman ya, yang ukuran 1 kali berapa, 1,5 mikro ya teman-teman ya. Nah ini sudah bisa kita coba aja ya teman-teman, ini sudah bisa kita coba dulu, belum, tidak usah ditutup dulu, tidak apa-apa ya. Untuk beling-belingnya ya kita pasang dulu aja ya biar kelihatan untuk mudar tidaknya nanti ya teman-teman ya. Oke, kita coba ya, kita tancapkan ke listrik. Nah, untuk saklarnya, nah wah ini sudah bisa berputar kencang teman-teman, 2 mikro. Oke, jadi seperti itu tadi ya teman-teman ya, untuk memperbaiki kipas angin duduk merek Maspion. Jadi untuk kerusakan pada kipas angin ini tadi adalah di bagian busing bagian depan ya teman-teman ya, itu sudah seret. Nah, untuk pelumasnya, penampung pelumas sudah rusak dan sudah kita ganti. Dan juga di kapasitor ya teman-teman ya, di kapasitor ini ya, ini sudah, dia sudah lemah ya teman-teman, kita ganti juga yang baru. Oke, mungkin untuk perbaikannya cukup sekian dulu aja ya teman-teman ya, dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe teman-teman untuk langsungan channel kami Pinggir Kali Elektrik, dan nantikan konten-konten kami yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.